Oke, selamat siang Sobat Tani. Lama sekali saya tidak mengisi video di playlist apa ini? Review ya. Nah, sudah lama sekali saya sampai lupa apa video terakhir saya untuk playlist yang review ini. Ya karena kelamaan, karena sekarang saya ada playlist baru yang namanya Ringopi, di mana saya banyak membahas seputar ya apa yang lagi ingin saya bahas, saya ungkapkan di playlist tersebut. Jadi kalau untuk yang playlist review ini emang khusus saya membahas mengenai padi. Jadi mereview. Jadi saya menanam, nanti saya reviewkan bagaimana perkembangannya, termasuk bagaimana hasilnya. Oke, kali ini belakang saya ada padi yang dikatakan baru juga tidak. Padi ini sudah varietas. Tapi ya sudah cukup lama. Jadi rilis padi ini yang di belakang saya ini itu tahun 2013 sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian. Setelah itu padi ini seakan-akan hilang. Saya nggak tahu kenapa. Jadi semenjak 2013 itu kurang sekali dan tidak banyak petani yang menanam padi ini. Ini adalah padi jenis hibrida ya. Jadi ini bukan non hibrida seperti yang biasanya saya review. Ini adalah padi hibrida milik dari Kementerian Pertanian. Dan kalau nggak salah, padi yang di sebelah saya ini itu pernah mengikuti suatu acara yang bertajuk mengenai padi hibrida. Waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah dan Bali menjadi tempat ditunjuknya menanam varietas seluruhnya itu hibrida. Dan waktu itu semua korporasi terlibat termasuk dari pemerintah juga. Tapi waktu tahun itu saya hadir di lokasi, saya tidak melihat padi yang ada sekarang di sebelah saya itu seperti ini. Jadi lebih dominan yang hasilnya yang bagus atau performanya yang bagus itu dari padi hibrida yang dimiliki oleh teman-teman swasta. Karena ini kan milik pemerintah. Ya setelah itu saya kurang mengerti kenapa dan tidak berlanjut dan saya juga tidak pernah mendengar kabarnya. Nah baru musim ini kemarin itu saya tertarik. Saya ingin mencoba kembali padi ini. Bagaimana sih padi ini kelanjutannya seperti apa? Akhirnya saya menanam. Luasan yang saya tanam ini tidak luas, hanya 2000 meter persegi. Dan benih yang saya perlukan hanya 2 kilo. Dan petani yang menanam. Pada waktu penanaman saya sendiri tidak mengerti padi ini akan jadinya apa, seperti apa, bagaimana, termasuk ketahanan OPT-nya saya juga kurang paham. Jadi saya hanya memegang satu buku panduan, istilahnya kalau kalau barang itu manual booknya aja yang saya pegang. Ya saya hanya melihat dari manual booknya itu. Dan jadilah seperti ini. Ya memang ini mengejutkan buat saya, karena di buku panduannya itu, kalau menurut versi buku panduannya, padi ini umurnya 115 hari. Tapi yang di belakang saya sekarang ini, video ini saya buat, padi ini umurnya 84 hari. Hari ini, 84 hari. Dan posisi buah sudah seperti yang Sobat Tani lihat di sini. Sudah 90% dia sudah menguning semua. Jadi ada jarak yang lebih pendek. Kenapa itu petani saya kemarin sempat bertanya kepada saya, apa ini padi genja? Tapi kalau saya baca di manual booknya, tidak, ini bukan padi genja. Jadi dia 111 hari baru bisa panen, seperti itu. Tapi saya nggak paham kan. Jadi kenapa itu saya tunggu aja padi ini sampai dia betul-betul memang masaknya optimal, ya baru nanti kita panen. Jadi video ini adalah hari ke-84 untuk padi ini. Tapi kalau prediksi saya, kalau melihat kondisi cuaca seperti ini,
dengan tanaman sudah kondisi seperti ini, buahnya seperti ini, saya rasa nggak akan lama lagi. Jadi bisa di bawah 100 nanti padi ini akan dipanen. Jadi sambil melihat situasi ya, terus dipantau, dilihat situasi. Kedua dari ketinggian tanaman. Kalau di buku manual booknya, ketinggian padi hibrida ini hanya sekitar 102, plus minus ya, 102 mungkin. 102, 107 cm lah, plus minusnya. Nah tapi, yang ini, yang saya tanam ini, itu rata-rata tingginya. Yang tertinggi, 130 cm. Yang umum, tadi saya ukur di tengah, di ujung, semua saya ukur, saya ambil beberapa titik, itu rata-rata ya 120 cm. Jadi tinggi akhirnya padi ini, menjadi lebih tinggi daripada manual booknya. Nah, nantilah saya jelaskan. Saya jelaskan mengapa kok seperti ini. Kalau dari jumlah anakan produktif masih standar. Jadi tadi pagi saya cek, semua saya hitung, saya ambil beberapa titiknya yang sudah saya kasih tanda. Itu rata-rata anakan produktifnya 20, 25, ya ada lebih sedikit ya. Tapi kalau mau diambil rata-rata ya 20 sampai 25 lah anakan produktifnya. Karena bagi saya 20-25 anakan produktif sudah sangat bagus sekali lah. Karena semakin banyak anakan produktif kita juga semakin kerepotan sebagai petani. Karena kan kita harus memberi makannya, asupannya kan harus sesuai dengan jumlah anakannya. Percuma kan anakan 40, 50, 70 Pak, atau mungkin seberapa anakan produknya 100, tapi kalau asupan makanannya cuma hanya untuk anakan 6, 7, 8, 9, 10 ya nggak ada gunanya kan yang sisanya seperti itu. Jadi untuk ini bagus, saya bilang bagus. Untuk 20, 25 anakan produktif sudah cukup. Kalau secara keseluruhan dalam satu rumpun anakannya sekitar dari penanaman 1, 2, 3 ya saya tanam itu ada yang 30, ada yang 40, ada yang 35, ya berkisaran di sana lah, kisaran di sana aja. Kalau untuk pemupukan, ini saya mencoba pemupukan yang agak berbeda daripada kalau saya menanam hibrida. Jadi pemupukan untuk padi ini saya menggunakan sistem pemupukan standar petani. Jadi saya tidak menambahkan apa-apa, saya tidak mengutak-atik apa-apa, saya serahkan ke petani, hanya menggunakan urea dengan NPK. Itu pun milik pemerintah, jadi yang dalam arti yang subsidi. Jadi petani yang menggunakan seperti itu. Dan tidak banyak juga. Saya justru menggunakan agak menurunkan N-nya, tapi NPK saya angkat lagi sedikit. Dan hasilnya ya seperti yang Sobat Tani lihat ini dah. Seperti yang Sobat Tani lihat ini. Dan ini padi ini umur 70 hari itu kemarin diterjang hujan dan roboh. Setelah itu di usia 80 hari pada waktu dia sudah kuning, jadi 80 hari padi ini sudah menguning. Bulir-bulir padinya sudah menguning semua. Itu terpa hujan dan roboh lagi. Jadi kenapa yang tempat saya membuat video ini kalau Sobat Tani tahu ini ada talinya. Ini talinya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dengan petaninya memasang tali keliling untuk menahan padi ini biar tidak jatuh ke sisi yang di sini, yang tempat saya duduk sekarang ini. Termasuk yang di sisi sebelah sana itu malah saya pasang dengan bambu karena terlalu berat. Saya coba menggunakan tali, tidak kuat talinya. Jadi harus pakai bambu agar dia tetap bisa ya tidak sampai roboh rata dengan tanah. Tapi yang di tengah-tengah ya sudah. Tapi ya kita akan lihat. Ya semoga ya hasilnya masih bagus lah. Kalau dari jumlah dari jumlah bulir per malai yang Sobat Tani lihat di sini, rata-rata ya tidak semua sama, tapi rata-rata ya 300 sampai 350 bulir per malai. Jadi saya rasa itu standar untuk padi hibrida segitu udah cukup lah. Karena kalau padi non hibrida kan biasanya kisaran 180, 200, 225 itu sudah standar sekali.
panas cuacanya ini. Ini mataharinya pas di atas ini. Nah, kenapa padi ini bisa sampai tingginya melampaui dari yang manual booknya, termasuk atau mungkin umurnya bisa lebih maju. Banyak faktornya sangat banyak sekali. Tapi salah satu yang saya terapkan untuk padi hibrida ini, itu saya sedikit mengutak-atik masalah nutrisi tanaman. Jadi nutrisi itu saya berikan secara tabur maupun secara semprot. Nah, tapi ini masih menjadi beberapa hal yang mau saya evaluasi ke depannya mengenai padi hibrida yang ada di samping saya ini. Apa itu pengaruhnya, ada pengaruh atau tidak. Karena musim tanam ini, yang bulan Juli ini, saya akan menanam padi ini kembali, tapi dengan skala yang lebih luas. Jadi ya kurang lebih bisa 1 hektar lah. Ya semoga lahannya ready 1 hektar. Nanti kita akan tanam, karena sampai hari ini yang sudah ready mau menanam ini sekitar 6.000 meter persegi, jadi masih kurang 4.000 meter persegi. Mungkin dalam 1-2 hari ada yang mau nanam, jadi itu karena saya nyarinya kan satu komplek, jadi biar pengawasannya lebih mudah. Saya akan mencoba lagi, dan saya akan mencoba merubah kembali nutrisi tanamannya, seperti itu. Karena bagi saya, kalau tanaman ini bisa mencapai ketinggian seperti yang ini 130 cm atau 120 sampai 130 cm ini, berarti tanaman ini aslinya tinggi banget gitu. Karena saya pernah menanam padi seperti ini, kalau nggak salah varietas yang lama sekali yaitu Sintanur, itu tingginya seperti ini. Dan memang padi-padi dengan ketinggian di 120 up atau 115 up lah, itu memang rawan sekali roboh. Apalagi kalau panennya menjelang hujan. Nah, kebetulan ini sebetulnya bukan musim hujan, tapi saya juga nggak tahu kenapa mendadak hujan. Pada waktu umur 70 dan 80 kemarin itu hujan. Sebetulnya kalau kita lihat secara kalender, ini panen yang tidak ada hujan sekarang ini. Karena ini kan musim selah, jadi ini tidak ikut penanamannya, tidak ikut musim hujan dan juga tidak ikut musim kemarau. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi istilahnya kalau di daerah saya namanya musim tanam selah gitu. Tapi saya nggak tahu seperti apa. Saya tidak tahu kok jadinya seperti ini, seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya merasa wow banget, bahwa padi ini bisa menembus sampai ke vertical limit. Ya seperti yang Sobat Tani lihat sekarang ini, dari segi ketinggian dia bisa up sampai jauh. Termasuk, nah kalau yang dari segi umur ini yang jadi lebih pendek dari 115, umpama ini saya panen di usia 95, berarti kan ada pengurangan untuk umurnya sendiri. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya, mengapa bisa lebih pendek umurnya. Bagi saya sih tidak ada problem lah, tapi ini menjadi beberapa catatan saya aja. Jadi kalau musim ini saya akan menanam padi ini kembali, ya saya harus mempersiapkan diri dalam arti memberitahukan kepada petani bahwa padi ini bisa di bawah 100 kita bisa panen gitu. Tapi atau mungkin juga ada faktor-faktor dalam arti air, karena di tempat yang saya tanam ini sekarang itu aliran air di sini sangat-sangat bagus. Sepanjang musim tidak pernah putus. Sangat lancar airnya itu. Secara bentuk gabah, padi ini adalah bentuk gabahnya adalah ramping dan panjang. Dari manual booknya, kalau dari rasa nasinya, padi ini pulen. Rasa nasinya pulen. Ya, kadar amilasanya 21,7%. Jadi dengan kadar amilasa 21,7%, saya rasa nasi untuk padi ini sudah cocok sekali dan pulen sekali. Jadi kalau untuk ketahanan hama dan penyakit, sobat bisa perhatikan di sini bahwa untuk pengendalian hama dan penyakit untuk padi ini saya menggunakan secara maksimal. Jadi dalam arti pencegahan. Jadi saya lebih rutin untuk mencegah dan pengamatan dengan interval yang pendek sekali. Saya menggunakan interval 5 hari per 5 hari. Jadi saya kawal, saya perhatikan. Jadi kalau tidak ada serangan ya tidak ada penyemprotan apa-apa. Jadi
Jadi begitu ada mulai. Jadi tapi saya memberikan pencegahan-pencegahan di awalnya yang sesuai standar dari penggunaan pestisida seperti itu. Jadi padi ini bukan padi organik ya, ingat ya. Jadi padi ini menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Meskipun dasarnya saya menggunakan pupuk organik, tapi tetap secara keseluruhan ya kalau dikatakan ini istilahnya padi penanaman menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Nah, rekomendasi saya untuk teman-teman sobat tani kalau ingin menanam padi yang seperti di belakang saya ini, ya memang rekomendasinya ya tidak panen di saat curah hujan tinggi. Kedua, daerah itu bukan daerah yang memang lalu lintasnya angin. Karena kalau daerah itu lalu lintas angin ya bisa gawat. Anda panen enggak tapi Anda dapat gelar karpet di sana, bisa rata. Ketiga, tanaman padi hibrida ini itu tidak terlalu suka air. Saya baru tahu ya sekarang inilah. Tidak terlalu suka. Jadi kalau kondisi airnya terus tergenang, terutama ini ya, dia di usia pada waktu mulai sudah pengisian sedikit menunduk seperti itu. Tidak terlalu suka dengan air. Justru dia lebih ada beberapa yang di ujung, yang dari dekatnya pintu masuknya air, yang di situ air yang selalu masuk pertama dan mendapat beberapa rembesan-rembesan itu kurang bagus. Dari penampilan apapun kurang bagus. Jadi sekitar ada 5 pohon ya, itu karena dia terdampak air secara langsung, itu malah kurang bagus. Tapi yang agak ujung, yang agak di sana, yang agak ujung, jadi mungkin waktu perataannya kurang rata atau gimana, di sana agak sedikit kering, airnya agak berat lah naik ke sana, dia lebih bagus. Jadi dari awal saya memang kalau sistem pengairan untuk padi irigasi sawah, saya selalu menggunakan sistemnya intermittent, di mana kita tahu semua kan bagaimana sistem intermittent seperti itu. Dan penanaman untuk padi ini itu saya menggunakan sistem jajar legowo 21. Jadi 1-2 kita ada lorongnya. Lorong itu kan mempermudah kita jalan, kita mempermudah kita mengaplikasikan pupuk atau kita mempermudah untuk aplikasi penyemprotan. Tapi rencana saya untuk musim yang sekarang ini, musim kemarau, jadi penanaman bulan Juli ini, saya akan mencoba dengan sistem tanam tehel. Jadi biasa ya, merepat biasa. Jadi saya ingin tahu bagaimana dengan perlakuannya yang agak berbeda seperti itu. Termasuk mungkin dengan nutrisinya. Mungkin saya akan rubah lagi, tidak menggunakan nutrisi yang saya pakai ini. Mungkin dosis apa akan saya coba modifikasi ulang. Saya akan rubah kembali agar tahu berapa nanti, bagaimana perkembangannya dan termasuk berapa hasilnya. Untuk panen ya tidak lama lagi. Kalau melihat kondisinya seperti ini ya tidak lama lagi lah. Ya mungkin 10 hari lah. Paling lama mungkin kalau sekarang 84 ya nggak lama. 10 hari lah mentok lah mungkin. Mungkin ya. Saya tidak tahu. Saya lihat situasi di atas dan tanaman padinya. Jadi untuk secara keseluruhan, untuk budidaya padi hibrida yang di sisi sebelah saya ini, itu tidak terlalu sulit bagi saya. Jadi bagi sobat tani yang ingin mencoba di daerahnya, boleh-boleh aja. Kalau daerah-daerah sobat tani umpama istilahnya kekurangan air, tapi bukan dalam arti kering ya, kekurangan air tapi masih bisa, dalam arti tidak sampai sawah itu terbelah menjadi putih, pecah semua tanahnya. Tapi maksudnya air ada tapi kecil gitu, bisa masuk. Padi ini cocok. Karena ya seperti saya katakan tadi itu, bahwa tidak menyukai padi ini tidak menyukai air dalam genangan yang terlalu besar itu, seperti kita budidaya padi-padi yang lain. Dia cukup ya sedikit aja ada. Yang penting bukan asal basah ya, tapi maksudnya airnya tuh ada tipis-tipis saja, itu udah cukup untuk dia tumbuh kembangnya seperti ini. Karena sisi yang padi ini, yang sisi selatan dengan yang sisi utara, kan pintu airnya masuknya kan di utara. Yang di utara agak sedikit kurang bagus performanya. Tapi di sisi selatan
yang dia perataannya kurang bagus karena agak tinggi, di situ justru tumbuh kembangnya lebih bagus. Dan posisi saya melaporkan yang buat video ini, saya membuat video ini sekarang ada di tengah-tengah antara yang di selatan dengan yang di utara. Karena kalau saya buat yang di selatan tinggi sekali padinya, lebih tinggi dari ini. Jadi ini yang ada di samping saya ini yang 120-an tingginya. Yang di selatan itu 130. Yang di belakang di utara yang dekat pintu air itu 110 ketinggiannya. Kurang lebih plus minus seperti itu. Jadi bagus lah. Untuk masalah hasilnya saya belum tahu. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin 10 hari ke depan saya akan panen. Nanti saya sertakan juga video panennya di sini. Nah, kalau menurut buku panduannya potensi hasilnya adalah 10 ton. Ya kita lihat aja berapa nanti panen realnya padi yang sekarang ini. Ya harapan saya sih bagus aja karena kan harga gabah ya yang sekarang agak menyedihkan. Tapi dengar-dengar sih sudah mulai naik sih sekarang. Kemarin infonya sih sudah 3,5 ya per kilonya ya GKP harga gabah di sawah seperti itu. Jadi ini akan kita panen nanti dengan mesin, kita akan timbang, kita akan lihat berapa potensi hasilnya. Ya, berapa real hasilnya seperti itu. Oke, sampai di sini aja dulu review padi kali ini. Semoga review ke depannya tidak terlalu lama. Ya, karena bukan saya nggak mau buat review. Karena kan ya harus maksud saya kalau review itu kan ya padi yang baru kan seperti itu. Kalau yang sudah padi yang sudah umum, yang sudah sobat-sobat tani semua ketahui dan sobat tani lebih pakar, lebih hebat kan, ya buat apa saya buat reviewnya. Jadi kalau padi-padi baru seperti ini kan lebih asik lah. Lebih gimana ya, rasanya tuh lebih ya seru lah seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di review padi berikutnya. Salam sobat tani, ciao.